Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan sebelumnya, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi. Lantas, bagaimana kesiapan Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan kami masih menunggu kehadiran pengamat sepak bola, Bung Kusnaini. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Arya, ada dua pemain lagi yang sedang dalam proses naturalisasi. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengunggah foto keduanya di Instagram nih, Bang Arya. Ini kira-kira targetnya kapan nih supaya kemudian dua pemain ini bisa langsung bermain untuk timnas kita, Bang Arya? Masih proses ya, karena ini kan mereka baru datang, artinya baru proses tahap awal. Ya, mereka baru ke Dubes Belanda, kemudian ini baru masuk kita nanti ke Kementerian Kemenpora. Ya, jadi kemarin kan baru tes fisik semua ya, tes kesehatan. Ya, itu lagi proses, sudah selesai kemarin. Dan setelah itu kita baru masuk proses kepada di Kemenpora, Kumham, baru ke Presiden. Dari Pak Presiden itu ke DPR, di DPR paripurna, baru ke Komisi 3 dan Komisi 10. Setelah itu selesai di mereka baru ke paripurna lagi. Setelah itu baru ke Pak Presiden, baru bisa disumpah. Lalu masuk protes ke FIFA. Jadi masih panjang ya, masih panjang. Jadi kita belum bisa janjikan, apalagi kan kita tahu nih DPR kita September selesai. DPR yang sekarang ini 1 Oktober udah masuk DPR yang DPR yang baru. Nah, ini ada perubahan-perubahan lagi. Kita lihat nanti bagaimana. Semoga prosesnya bisa cepat. Yang pasti kita belum bisa janjikan ini kapan bisa bermain gitu. Jadi panjang, tapi ya kita coba proses yang ini ya, pendekatan. Apalagi selama ini baik di pemerintahan, Pak Jokowi juga sangat support kita. Kemudian juga di DPR juga support betul, ya mudah-mudahan prosesnya bisa. Tapi satu hal juga harus dipastikan, kan ada sumpah. Sumpah itu kan biasanya dicari ketika pemain-pemainnya lagi libur, yaitu ketika FIFA Matchday. Jadi ada proses, masih panjang gitu. Gitu, Mas. Ya, Bang Arya, tapi kalau misalnya kita katakanlah cepat nih ya, kita bisa optimis nggak nih dua pemain ini kira-kira bisa main di babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Kan kebutuhannya di sini ya, Bang Arya ya, bagaimana? Oh iya, akan main, tapi kan belum tahu di pertandingan yang mana. Belum tahu di pertandingan yang mana nanti, kan sesuaikan aja nanti. Kita masih ada sekitar, kan kita ada 6 tuh ya, 6 klub, 6 negara, berarti ada 10 kali pertandingan. Yang kita baru pertandingan 1, kan masih ada pertandingan lain. Nanti masih banyak pertandingan lain. Jadi kita coba nih beberapa pertandingan lain nanti akan mereka bisa masuk ke Indonesia, membela kita, timnasnya kita gitu. Oke, Bang Arya bisa diceritakan nggak sih tentang kedua pemain ini, Bang Arya? Karena infonya Maes Hilgers ya, kalau pelafalan saya tidak salah. Lalu kemudian kalau dia nanti jadi pemain timnas, nah ini katanya dia akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara nih, nilainya 7 juta euro. Nah ini bener atau enggak nih, Bang Arya? Memang iya, dia paling mahal ya, dia pemain paling mahal, dan saat ini kalau dia masuk ke timnas kita, dia termasuk paling tinggi dibandingkan yang lainnya ya, sampai sebesar itu. Yang paling tinggi kan sampai saat ini masih ini ya, Tom Hai, walaupun Tom Hai saat ini masih belum punya klub yang baru ya, tapi harga marketnya kan kita tahu. Setelah itu ya paling tinggi itu ya Maes Hilgers ya, yang paling tinggi untuk di marketnya, karena dia ini kan pemain yang main di era divisi ya, divisi utamanya Liga Belanda di 20 ya. Habis itu dia juga bermain, nanti dia akan main di Liga Eropa loh. Dia akan main di Liga Eropa juga. Jadi karena 20 itu kan masuk dalam grup yang masuk ke Liga Eropa. Jadi bisa dikatakan ini memang dia, dan pemain inti dia ya, dia pemain inti, berada di back, dan yang pasti ibunya itu orang Maluku. Orang Maluku, dan artinya 50% darah Indonesia, 50% orang Belanda, bapaknya orang Belanda. Ya, jadi bisa dikatakan dia ini 50-50 lah ya. Kan banyak kita 50-50 ya. Negara ini banyak banget ya. Kayak artis aja banyak tuh 50-50, darahnya setengah-setengah, kan dia dari Indonesia juga gitu. Jadi cukup kuat darah Indonesia yang ada di dia ini, dan
Ya. Kita harapkan dia akan memperkuat di lini pertahanan kita nantinya makin kuat lah ya. Itu Mas. Ya, Bang Arya, kira-kira berapa pemain lagi, berapa pemain naturalisasi lagi yang dibutuhkan untuk Sintayong nih untuk menampilkan permainan timnas yang terbaik? Kebutuhannya seberapa besar sih, seberapa banyak sih, Bang Arya? Ya, ada permintaan untuk tercari. Ini kalau si Eliano ini kan dia bermainnya di sebagai berbagai posisi dia bisa ya. Ya, Walaupun sekarang dia di back kanan ya, tapi di berbagai posisi dia bisa gitu. Jadi cukup kuat juga ya. Jadi semua dia bisa di posisi mana, di tengah juga dia bisa. Jadi eh, bahkan bisa inilah semua posisi, hampir semua posisi dia bisa ini si Eliano ini. Dan kemudian untuk kebutuhan yang lainnya, ya masih ada beberapa kebutuhan kita untuk khususnya di striker ya. Tapi kan susah ya cari cari pemain striker juga susah, nggak gampang gitu. Kita kan ini kan bukan seperti transfer pemain ya. Ada orang bilang transfer pemain ini nggak bisa itu bukan kalau bukan dia nggak berdarah Indonesia pasti nggak bisa. ya, Kemudian juga kalau dia misalnya ini ya bukan apa namanya dia juga masih oke bisa darah Indonesia tapi dia nggak mau juga ya kan apalagi ya. pilihan harus ada satu sisi yang kita ketahui ketika dia memilih jadi WNI maka kemungkinan dia tidak bisa lagi untuk memperkuat timnas Belanda. Oke. Sementara PK kan pengennya memperkuat timnas Belanda gitu. Wajar kalau mereka juga sangat mempertimbangkan mau masuk jadi WNI itu pilihan-pilihan berat bagi mereka dan kita pahami seperti itu. Ya Belanda kita tahu ranking berapa, Indonesia sangat kalaupun kita kemarin ada bagus misalnya lawan Arab Saudi kita seri ya, kita baru 131 gitu. Jadi ya inilah ya pilihan-pilihan sulit bagi mereka tapi kita terus mencari pemain-pemain yang memang kita bisa kuat dan bagus lah nantinya untuk strikernya gitu. Gitu Mas. Oke. Ya. Bang Arya berbicara mengenai pertandingan melawan Arab Saudi kemarin di mana kita meraih hasil yang sesuai harapan ya satu sama ya. Nah ini Ya. modal draw melawan Arab Saudi ini sudah cukup tidak nih untuk kita melawan Australia nanti di tanggal 10, Bang Arya? Saya rasa dengan kemarin ya maksudnya Martin Paes ya sebagai pemain sebagai kiper itu cukup membuat teman-teman timnas kita tuh lebih confidence ya untuk bermain itu secara mental juga cukup baik. Kan bisa kita lihat bagaimana kemarin Arab Saudi itu sangat susah itu masuk ke dalam apa garis penalti kita tuh sangat susah gitu. Kelihatan bahwa pemain-pemain kita sangat disiplin dan mereka pede dengan kipernya gitu ya dan cukup baik pertahanan yang kita punya gitu. Dan ini yang membuat modal ya, apalagi ini adalah pertandingan pertama berada di kita away berarti di tuan rumah Arab Saudi dan sementara Arab Saudi juga lah tahu kita adalah langganannya negara yang masuk ke Piala Dunia ini jadi modal dan kemarin kan kita tahu juga Bahrain bisa mengalahkan Australia ya Ya. di Australia itu juga tapi bagi Australia ini kan jadi sebuah hitung-hitungan yang lebih berat bagi mereka ataupun lebih berhitung mengenai Indonesia apalagi kita berhasil seri satu-satu di Arab Saudi jadi ini membuat grup ini makin seru gitu dibandingkan sebelumnya yang melihat bahwa Indonesia adalah kalau kita dulu ngomongnya itu lubuk gitu artinya tempat Ya. orang cari poin ternyata enggak gitu ya bahkan kita bisa cari poin di Arabnya sendiri gitu Mas. Oke. Bungkus Nani sudah bergabung. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Bung Ega. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Bungkus, kita sudah berbicara sekarang mengenai persiapan melawan Australia. Bungkus, kalau menurut Anda melihat permainan kita pada saat melawan Arab Saudi di mana kemudian kita bisa meraih hasil imbang satu sama, dan ini kira-kira kita bisa melawan Australia sudah cukup tidak nih permainan kita kemarin itu untuk meladeni Australia nanti tanggal 10? Iya, kalau secara permainan yang kita lihat ketika menghadapi Arab Saudi, memang ada peningkatan kepercayaan diri yang sangat baik ya. Secara teknis permainan mungkin kita masih punya persoalan di lini depan ya. Tapi dari segi kepercayaan diri kelihatan bahwa tim ketika menghadapi Arab Saudi ini cara mainnya sudah sangat percaya diri ya, memberi harapan bahwa mereka sekarang tidak lagi minder ketika berhadapan dengan tim-tim besar Asia. Kita tahu bahwa Arab Saudi, Australia, Korea Selatan itu adalah tim-tim besar di Asia yang kadang-kadang membuat tim yang
yang lain ketika berhadapan dengan mereka bermain dengan rasa kepercayaan diri yang tidak begitu kuat. Nah, Indonesia kemarin di kandang Arab Saudi saya lihat memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat dan itu adalah modal yang baik. Bermain di kandang lawan menghadapi negara sekelas Arab Saudi yang di Asia termasuk tim elit, kalau tidak punya rasa percaya diri berat. Tapi Indonesia kemarin memiliki itu dan itu saya pikir modal yang sangat baik untuk membawa pulang 1 poin. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya lawan Australia kepercayaan diri yang tinggi yang sudah baik itu mudah-mudahan bisa dipertahankan, tapi tidak boleh berlebihan juga. Bungkus, ini kan kita menghadapi Australia ya, tim yang kemudian juga langganan bermain di Piala Dunia. Mereka datang ke Indonesia dengan kondisi yang bisa kita katakan terluka begitu, karena mereka kalah melawan Bahrain dengan 10 pemain, lalu kemudian di menit-menit akhir. Jadi sebenarnya hasil kalah melawan Bahrain itu menguntungkan kita atau enggak sih sebetulnya? Ya, sebetulnya dari segi persaingan di grup ini agak merepotkan bagi kita ya, karena favoritnya kan Australia tentunya bersama Arab Saudi. Sekarang Bahrain justru sudah 3 poin dan itu akan memberi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi saya pikir kita tidak boleh melihat hitung-hitungan semacam itu. Kita fokus saja ke pertandingan kita sendiri. Kita fokus saja ke pertandingan terdekat yang harus kita jalani lawan Australia. Kita tahu bahwa Australia pasti akan datang dengan motivasi yang sangat besar untuk tidak lagi mengulangi kesalahan di pertandingan sebelumnya dan memastikan mereka kali ini meraih poin. Itu saya pikir targetnya Australia. Karena itu saya pikir Indonesia harus juga hati-hati. Meskipun kita sudah bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan, kepercayaan diri pemain harus kita jaga, ekspektasinya tidak terlalu berlebihan. Tidak hanya pemain, tapi juga supporter. Jangan seolah-olah sekarang kita ini sudah menjadi tim elit Asia. Belum. Kita bisa menahan Arab Saudi, tapi sebetulnya kita masih harus berjuang untuk bisa mensejajarkan diri dengan tim-tim elit Asia. Kalau kita sudah rutin, sudah lolos ke Piala Dunia seperti Korea, sudah seperti Arab Saudi, baru kita bisa mengklaim kita tim elit Asia. Ini kita kan masih kesulitan. Jadi kepercayaan diri pemain sudah cukup tinggi, tapi jangan berlebihan. Begitu juga dengan supporter, harus tetap memberikan ruang bagi pemain untuk tampil lepas tanpa beban. Bang Arya, kalau menurut Anda sendiri ada yang perlu kita benahi persiapan melawan Australia nanti, Bang Arya? Ini kan waktunya udah pendek juga ya. Saya rasa Coach Shin udah pasti punya ramuan tersendiri untuk Australia gitu. Apalagi kan mainnya di Indonesia gitu. Dan kita juga kasih ruang loh ke supporternya Australia. Australia itu minta juga sekian ribu tiket untuk mereka gitu ya. Jadi tapi itu untuk supporter ya. Tapi untuk yang lain sih saya rasa dengan formasi kita yang kemarin pastilah Coach Shin akan menyesuaikannya dengan Australia ya. Jadi mungkin, dan satu hal ya yang pasti kemarin kita dapat informasi dari pemain juga dan dari semua pelatih para ini kita ya, itu kemarin di Arab tuh panasnya bukan main, panas banget. Jadi udah kayak di oven aja, makanya lihat pemain tuh 60 menit ke 60 sekian aja udah capek banget dia. Jadi kita harapkan justru nanti ketika main di Indonesia dengan situasi yang seperti ini mereka fisiknya lebih baik lagi ya. Dan apalagi kita kemarin kan langsung tuh mereka hanya istirahat sebentar, 3 jam kemudian langsung berangkat ke Indonesia. Kita memang nggak kasih waktu untuk mereka capek lagi di Arab Saudi, di sini langsung tadi, dan tadi mereka pagi sudah tadi pagi sudah bisa nge-gym, latihan fisiknya, dan malam ini mungkin lebih santai mereka, besok mungkin latihan-latihan latihan penguatan di Madia besok mungkin. Oke, baik, kita akan lanjutkan jalur kita. Ya. Fisik sih mudah-mudahan, apalagi dengan lingkungan panasnya nggak seperti di Arab Saudi kemarin gitu. Baik, kita masih akan berbincang mengenai persiapan melawan Australia. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, melanjutkan apa yang dikatakan Bang Arya tadi, Bungkus. Memang ada faktor cuaca itu sehingga kalau kita lihat di babak kedua ketika melawan Arab Saudi itu kita memang terlihat fisiknya agak turun, itu mungkin juga pengaruh dengan cuaca. Tidak hanya itu, juga yang banyak dikritik itu adalah mengenai lini depan kita. Pak Jokowi bahkan mengatakan harusnya kita bisa nambah tuh, kita bisa menang tuh kemarin. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang ini yang harus kita benahi melawan Australia?
Iya, kalau soal lini depan, saya pikir kita sudah paham semuanya ya, bahwa ini memang ada persoalan yang kita harus selesaikan, dan PSSI saya pikir juga sedang melakukan hal itu ya. Tapi secara umum saya juga ingin mengingatkan bahwa bukan hanya soal di lini depan, juga lini pertahanan harus kita perbaiki. Waktu lawan kemarin di pertandingan lawan Arab Saudi itu punya 17 peluang loh, 4 diantaranya on target. Cuma memang kiper kita luar biasa itulah. Nah kemarin juga waktu Australia lawan Bahrain, Australia itu juga peluangnya sampai 17 peluang, 4 on target, dan tidak ada yang jadi gol. Kan kita jangan mengharapkan Paes selalu tampil super ya, jangan mengharapkan Paes selalu jadi penyelamat. Karena itu saya pikir di lini pertahanan mudah-mudahan Sintayong juga bisa menemukan formasi, bisa mendapatkan strategi racikan yang bisa membuat pertahanan kita lebih kuat. Karena sekuat-kuatnya Paes kan kalau digempur terus kan bisa repot juga. Jadi benahi lini pertahanan, perbaiki koordinasi lini tengah dengan lini belakang, termasuk dengan lini depan juga, supaya kita secara kolektif bisa bermain lebih bagus. Secara pertahanan ya. Bungkus, ada 2 pemain naturalisasi yang sudah diunggah gitu fotonya oleh Erick Thohir ya. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Bang Arya juga. Yang satu berposisi sebagai back, yang satu kemudian gelandang tapi serba bisa tuh gelandang sayap, tapi kemudian tadi Bang Arya katakan bisa dimainkan di mana saja. Ini apakah 2 pemain ini memang menjawab kebutuhan yang kita inginkan gitu supaya timnas kita bermain juga lebih baik, Bungkus? Iya, ini menambah materi pemain bagi pelatih, pilihannya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau secara taktikal, sebetulnya masih butuh striker yang betul-betul bisa diandalkan sebagai striker utama atau striker nomor 9. Itu PR yang saya pikir masih harus diselesaikan oleh PSSI. Bang Arya, pemain depan apakah bisa dicari pemain naturalisasi? Ya intinya kita lagi nyari ya, ada beberapa pilihan tapi ya nggak gampang seperti yang kita katakan tadi, bahwa mereka itu kan masih berharap bisa bagi pemain timnasnya Belanda gitu. Ya seperti itu, atau ada kayak dulu misalnya ada yang berpingin jadi pemain timnasnya Italia atau apa dan sebagainya gitu. Sehingga mereka masih ragu-ragu untuk mau bergabung dengan kita gitu. Kemudian juga makanya kita kan merekrut juga nih pelatih striker ya. Kita berharap sambil jangankan nggak boleh juga kita jadinya bergantung terus, dan kalau nggak dapat gimana nih gitu ya. Makanya striker kita yang ada kan ada nih dari pemain-pemain kita yang di hasil dari liga kita LIB misalnya Sananta dan kawan-kawan gitu. Nah ini kan udah ada modal juga. Nah sekarang bagaimana supaya pelatih untuk pelatih itu, makanya kita ambil khusus tuh, ada pelatih striker khusus untuk itu gitu. Tujuan kita supaya jangan nunggu yang ini dulu. Kan pertandingan kan jalan terus nih, nggak bisa kita tunggu-tunggu terus nanti nggak ketemu. Ya udah, yang ada sekarang yang kita harus optimalkan dan berdayakan maksimal. Nah, dicarilah pelatih yang memang bisa latih mereka dan memaksimalkan mereka juga gitu. Gitu Mas. Oke, baik. Bungkus melihat mengenai hasil pertandingan di grup yang sama di pertandingan yang lain begitu ya, di mana kemudian China dicukur 7-0, Bahrain bisa menang 1-0 begitu melawan Australia. Apakah mungkin memang target kita masih di posisi 3-4 itu masih yang paling realistis atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi begitu? Iya, saya pikir semua orang sekarang berharap Indonesia ini kan kalau untuk menjadi juara grup berat. Tapi peringkat ketiga, keempat itu sesuatu yang saya pikir sekarang diharapkan oleh semua orang. Nah untuk bisa mencapai 3-4 itu, tidak mungkin kita hanya mengandalkan hasil imbang, harus ada menangnya. Jadi di kesempatan main di kandang, itu harus dimaksimalkan sebagai sarana untuk mendapatkan 3 poin. Mungkin target yang paling realistis adalah mengalahkan China ya, itu yang paling realistis. Tapi harus ada kemenangan lain, tidak mungkin hanya menang lawan China. Dan Australia yang sekarang sedang agak menurun, terus terang Australia agak menurun memang, bukan hanya karena kemarin kalah dari Bahrain ya, tapi memang secara materi Australia sekarang tidak terlalu kuat. Jadi harusnya di kandang sendiri kita harus menjadikan Australia ini salah satu target untuk meraih kemenangan. Bukan berarti kita meremehkan mereka, tapi kalau kita mau lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat, kalau bisa ketiga, lawan Australia itu harus targetnya menang, jangan hanya berpikir imbang. Oke, baik, kita tunggu nanti tanggal 10 akan seperti apa. Semoga kemudian kemenangan ya bisa kita dapat melawan Australia. Terima kasih Bang Arya, terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.